Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Baik, khususnya buat teman-teman yang beragama Islam, pada kesempatan ini saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah atau pada tahun 2022 Masehi. Meski kita dalam keadaan berpuasa, saya berharap tidak mengurangi semangat dan aktivitas kita sehari-hari ya teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini saya berharap ya semua dalam keadaan sehat, dan saya juga akan memberikan tutorial singkat bagaimana caranya menghitung PPN dengan tarif baru 11% dan juga mencari DPP atau dasar pengenaan pajak PPN 11% tersebut. Nah, karena tidak jarang ya kadangkala dalam sebuah kwitansi pembayaran atau dalam nota pembelian pada sebuah badan usaha penyedia barang dan jasa, ada yang sudah termasuk PPN di dalam kwitansinya itu, ada juga yang belum gitu. Jadi pertama kita juga harus menanyakan sebelum melakukan pembayaran apakah harga atau bahkan sebelum melakukan pembelian ada layak tidaknya harga tersebut sudah masuk. Pada tutorial kali ini saya juga akan tunjukkan buat teman-teman yang belum begitu memahami bagaimana cara perhitungan PPN dengan tarif yang baru ini. Juga untuk teman-teman yang sudah mengetahui ini mungkin akan menjadi bahan pengingat atau penambah alternatif solusi ya, dalam mencari PPN dan DPP PPN sebuah. Kemudian pada sesi kedua saya akan memberikan contoh ya bagaimana cara mencari DPP dasar pengenaan pajak. Sementara untuk tarif PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 itu tetap ya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP pasal 7 ayat 1 ini ya, itu tidak mengalami perubahan ya, tetap untuk PPh 22 tarifnya itu 1,5%. Jika tidak mempunyai NPWP maka tarif 1,5% ini dikalikan 2 menjadi 3,5% ya, dengan menggunakan NPWP Bendahara Satker ya. Kemudian untuk PPh pasal 23 ini tetap juga ini untuk pengeluaran jasa ya, PPh 23, sementara PPh 22 itu untuk belanja barang. Nah, pada PPh pasal 23 ini tarifnya pun tetap ya sebesar 2%. Jika tidak memiliki NPWP maka tarif 2% ini dikalikan 2 menjadi 4%. PPh pasal 22 sendiri itu akun pajaknya, akun jenis pajaknya adalah 411122 dengan kode jenis setoran 9XX. Dalam hal ini jika penyetor dan pemungut adalah bendahara APBN maka kode jenis setoran ini adalah 910. Kemudian apabila PPh pasal 22 ini dipungut dan disetor oleh bendahara APBD maka kode jenis setoran di sini akan menjadi 920 ya. Selanjutnya untuk bendahara desa, untuk pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 maka kode jenis setoran adalah 930. Pengenaan PPh pasal 22 ini dikecualikan untuk belanja barang di bawah nilai 2 juta ya. Itu yang pertama. Kemudian pengecualian yang kedua adalah belanja barang dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Ketiga,
belanja barang yang bersumber dana dari BOS ya, bantuan nasional sekolah misalnya, seperti itu ya. Dan juga BBM, benda pos, air dan listrik ya. Ini dibebaskan dari pengenaan PPh pasal 22. Kemudian pengadaan gabah atau beras juga dibebaskan dari pengenaan PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 ini ya, ini disetor menggunakan NPWP rekanan atau toko atau penyedia barang dan jasa ya, untuk yang kedua-dua. Kemudian untuk PPh pasal 23 ya, ini tidak memiliki nilai minimal ya, artinya pengenaan tarif 2% ini langsung kepada nilai brutonya. Nah, PPh 23, PPh pasal 23 ini juga termasuk penyediaan makanan dan minuman atau jasa catering ya. Ini disetor menggunakan NPWP instansi, dalam hal ini NPWP bendahara satkernya ya. Itulah perbedaan antara PPh pasal 22 dan PPh pasal 23, baik tarif maupun cara penyetorannya. Oh iya, kode akun PPh pasal 23 itu sendiri adalah 411124 ya. Nah, dengan kode jenis setoran 104. Baiklah, pada season kedua daripada materi pembelajaran kita kali ini mengenai teknis menghitung PPN dengan tarif 11% dan menemukan dasar pengenaan pajak atas, seperti kita lihat ya, kita di sini akan mengambil contoh ya, toko AC dan toko BC ya, di mana pada toko AC di sini ya, itu harga yang tertera pada kwitansi itu sudah termasuk PPN ya, sedangkan pada toko BC kwitansinya belum kelihatan gitu, nilainya belum kelihatan termasuk PPN-nya gitu ya, yang ada hanya harga jualnya saja gitu ya. Nah, jadi dari dua contoh ini kita akan menemukan berapa besar PPN dari nilai kwitansi yang sudah termasuk pajak di dalamnya ya, di toko ini. Kemudian pada toko yang satu lagi ini dia belum mencantumkan nilai daripada kwitansinya gitu, dia hanya menyebutkan harga jualnya saja ya. Dimana kalau kondisinya seperti ini, maka dasar pengenaan pajaknya adalah yang ini ya, nilai 2.180.180 rupiah ini adalah dasar pengenaan pajak. Tetapi pada kasus toko yang satu ini, yang toko AC ya, kita katakan seperti itu, harga di bawah ini 2.200.000 ini sudah termasuk pajak katanya. Tetapi kita tetap harus menguji kembali atau menemukan berapa PPN yang terkandung di dalam kwitansi ini gitu ya. Karena disebutkan tadi bahwa toko AC ini di dalam kwitansinya itu sudah tercantum pajak gitu, sedangkan di toko BC ini belum mencantumkan pajak. Jadi dari kedua kasus ini kita akan sama-sama mempelajari ya bagaimana cara menemukan atau menghitung PPN-nya dari dua kasus ini, lalu berapa total nilai nanti yang akan tertera pada kwitansi dari transaksi yang belum terkandung pajak ya, di toko BC ini. Baik. Kita coba untuk mencari besaran PPN dari toko yang sudah menyebutkan harga di dalamnya itu katanya sudah termasuk PPN ya. Kita lihat sheet pada kwitansi yang sudah termasuk PPN ya, dari toko AC ini dengan nilai 2.200.000 ini ya, itu adalah nilai 111%.
Ya, dari mana nilai 111% ini? Nilai 111 ini adalah 11% nilai PPN, tarif PPN yang baru ya. Nah, itu adalah 11%, kemudian ditambah dengan nilai 100% daripada harga jual atau DPP-nya gitu. Dalam hal ini kan belum kita ketahui ya. Ini ya, kita hanya mengetahui nilai kwitansi termasuk pajak katanya tadi ya, tetapi kita harus membuktikan dulu berapa PPN-nya dan berapa dasar pengenaan pajak dari nilai 2.200.000 ini ya. Itu di sini kita lihat ya. Kita dari nilai transaksi 2.200.000 ini kita harus cari dulu dasar pengenaan pajaknya ya, atau harga jualnya ya. Di sini sudah saya buatkan formulanya seperti ini ya. Nilai 2.200.000 ini kita kalikan dengan 100 lalu dibagi dengan 111 ya. Maka hasilnya adalah, ini sengaja saya hitamkan dulu ya. Saya tutup dulu ya supaya untuk menjelaskannya biar mudah dimengerti seperti itu. Nah, hasil daripada nilai DPP dari kwitansi 2.200.000 ini adalah ya, saya ulangi kembali bahwa nilai 2.200.000 itu dikalikan dengan 100% lalu dibagi dengan 111% ini tadi ya. Maka hasilnya adalah 1.981.982. Ini adalah DPP-nya ya, DPP daripada nilai kwitansi yang ini ya. Kemudian setelah kita menemukan DPP ini tadi, baru kita mencari PPN-nya ya. Baru kita mencari PPN-nya dengan formula nilai DPP itu dikali dengan 11% ini, yang mana 11% ini adalah tarif baru yang mulai diberlakukan pada terhitung 1 April 2022 ini ya. Maka hasilnya adalah ini ya, 218.018. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari kasus yang pertama ini tadi ya, bahwa dalam kwitansinya katanya sudah terkandung pajak, maka PPN-nya adalah sebesar 218.018 rupiah. Dari mana ini? Adalah setelah kita menemukan DPP-nya tadi dikalikan dengan tarifnya, maka akan ketemu seperti ini itu ya. Jadi jumlah 2.200.000 ini nilainya 111% ini adalah pertambahan dari DPP dengan nilai 100% ditambah dengan 11% dari tarif PPN yang baru, maka 2.200.000 ini dapat diartikan bernilai sebesar 111% ya. Ini contoh untuk menemukan PPN dari sebuah toko yang mana tadi menyebutkan bahwa harga transaksi tersebut sudah termasuk pajak gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat pada kasus yang kedua, di mana toko BC itu hanya menyebutkan harga jualnya saja ya, harga jualnya saja. Jadi tugas kita adalah menemukan berapa PPN yang akan dikenakan dari nilai 2.180.180 rupiah ini ya. Oh ya, sebagaimana diketahui bahwa dasar pengenaan pajak PPN itu adalah apabila transaksi tersebut di atas 2 juta ya. Nah, ini kan sudah di atas 2 juta ya, jadi sudah layak kita kenakan PPN atas transaksi tersebut ya. Nah, cara mencari PPN-nya dari kasus yang kedua ini adalah seperti ini ya. Jadi sama dengan yang tadi, rumusannya sama ya, kita gunakan seperti ini, tetapi ini dibalik gitu loh. Yang sudah ketahuan itu adalah harga jualnya, sementara di sini tadi kan harga jualnya belum ketahuan ya. Yang ini, sementara yang ini sudah istilahnya itu sudah ada ya nilai harga jualnya, tetapi belum ada nilai PPN dan juga belum ada nilai yang tertera di
kwitansinya. Seperti yang kasus A ini tadi ya, kasus yang pertama ini tadi kan sudah tertera di kwitansi. Kalau yang ini kan belum ya, belum tertera dia. Nah, kita cara mencarinya adalah seperti ini ya. Harga jual di sini ini adalah harga bukan harga, ini adalah DPP ya, DPP daripada transaksi ini ya, daripada transaksi dari toko BC ini ya. Maka di sini adalah sudah 100% ya dari nilai barang atau jasa dari toko BC itu tadi ya. Nah, sekarang kalau DPP-nya sudah diketemukan, itu kita tinggal mengalihkannya saja dengan tarif PPN-nya, dengan tarif pajaknya ya. Maka di situ akan muncul nilai PPN-nya karena DPP-nya ini sudah ketahuan ya, sudah ada tersedia gitu ya. Jadi untuk contoh yang kedua ini, nilai PPN itu dapat ditemukan dengan cara ya mengalihkan DPP ya, ini adalah DPP, harga jual ini adalah sama dengan DPP dengan tarif pajak PPN-nya ya, maka akan diperoleh nilai seperti ini, angka seperti ini ya, sebesar 239.820. Inilah PPN daripada transaksi yang ada pada toko BC ini ya. Nah, untuk nilai 111%-nya ya, itu kita tinggal menjumlahkan saja ya, dari DPP ditambah PPN, maka nilai termasuk pajaknya atau nilai yang tercantum pada kwitansi atas transaksi pada toko BC ini tadi, baik itu barang ataupun jasa, adalah ya sebesar ini ya. Nah, nilainya adalah sebesar ini, 2.420.000. Nah, demikianlah perbedaan daripada harga yang sudah termasuk pajak dengan harga yang belum termasuk pajak mengenai besaran-besaran PPN yang terjadi ya. Nah, sekarang kita isikan di sini dari perhitungan kita ini tadi, kita isikan di sini ya. Ini adalah warna merah ini menandakan bahwa nilai inilah yang sudah ya, sudah diketemukan ya, bahwa oh ya, ini kita beri tanda merah. Oke, baik. Inilah masing-masing cara mencari PPN yang dikenakan pada transaksi, di mana pada transaksi toko HC itu kwitansinya sudah termasuk pajak di dalamnya ya, maka PPN-nya adalah sebesar yang ini, dan dasar pengenaan pajaknya adalah yang ini ya, yang baris nomor 1 ini ya. Nomor 2 ini adalah PPN-nya. Sedangkan pada transaksi toko BC yang katanya tadi ini belum termasuk pajak, sudah kita temukan juga pada baris kedua ini PPN-nya sebesar ini, dan baris ketiga adalah nilai yang harus tertera pada kwitansi. Ketiga ini saya sudah mencoba menyusun formula ya, mencari PPN dan menemukan DPP, di mana kita ketahui bahwa PPN sekarang sejak 1 April 2022 itu sudah dikenakan dengan tarif baru sebesar 11% ya. Nah, saya mencoba membuat sebuah formula rumusan. Jadi sebuah formula artinya di sini kita hanya tinggal merubah atau memasukkan sebuah angka di sini, maka nilai DPP-nya itu akan muncul dengan sendirinya gitu ya. Kemudian nilai PPN ya, perhatikan warnanya ini ya, warna salem yang ini itu adalah nilai DPP, maka nilainya di sini. Kemudian PPN ini warnanya hijau ya, set blok warna hijau, maka nilai PPN-nya adalah yang ini ya.
Kemudian kalau untuk pengadaan barang ya itu biasanya bukan biasanya ya, itu ada tarif PPh-nya itu adalah PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% ya jika penyedia barang dan jasa tersebut memiliki NPWP ya. Jika tidak memiliki NPWP maka ini tinggal dikalikan 2 saja, berarti tarifnya bukan lagi 1,5 tetapi menjadi 3 ya. Nah, itu nilainya ada di sini di blok yang warna ungu ini ya. Kemudian pada baris berikutnya itu adalah jumlah total pajak yang terjadi ya, yang terjadi dari transaksi ya, dari sebuah transaksi. Nah, ini ada baris terakhir ini adalah nilai netonya, nilai setelah dikurangi pajak dia akan muncul di sini ya. Jadi formula ini kita tinggal masukkan saja nilai kwitansi atau nilai transaksinya ya, dengan syarat ya apabila akan dikenakan PPN nilai transaksi tersebut harus di atas 2 juta ya, 2 juta Rp1 pun dia harus sudah diperhitungkan PPN dan PPh pasal 22-nya ya. Nah, sekarang kita coba masukkan sebuah contoh, kita masukkan sebuah angka ya. Katakanlah di sini 2.200.000 ya. Maka di DPP-nya, nilai DPP-nya ya, itu formulanya adalah ya nilai kwitansi ini dibagi dengan 1,11 ya. Nilai di sini adalah dibagi dengan 1,11 ya. Ini sudah muncul tapi saya tutup saya. Nah, ini. Ya. Jadi nilai DPP dari kwitansi 2.200.000 ini tadi adalah sebesar ini. Formulanya adalah ya nilai kwitansi itu dibagi dengan nilai ini ya 111 ini ya. Nah, setelah DPP diketemukan ya ini di sini kita munculkan juga ya sama ya, warnanya warna salem juga ya. Ini berarti nilai ini adalah nilai DPP-nya. Nah, sedangkan sudah sama-sama kita ketahui PPN tersebut adalah nilai DPP ya itu dibagi dengan tarif pajaknya ya. Dalam hal ini 11% ya. 11% nilai DPP tadi dibagi dengan 11%. Bukan dibagi, dikali dengan 11 tarif PPN-nya ya, kemudian dibagi dengan 100 ya di sini. Maka hasilnya adalah untuk PPN dari nilai kwitansi ini, dari nilai transaksi ini, PPN-nya adalah sebesar ini ya, 218.018 PPN daripada transaksi yang ini ya. Kemudian PPh pasal 22-nya sama, itu juga dari DPP-nya ya, dari dasar pengenaan pajak ini ya. Ini kita munculkan dulu. Nah, 1.918.982 ya. Maka PPh pasal 22 yang di sini itu formulanya adalah DPP ini kita kalikan dengan tarif PPh dibagi dengan 100 ya. Jadi ini kita munculkan hasilnya adalah sebesar ini 29.730. Maka dari nilai yang terkumpul ini jumlah pajak totalnya adalah PPN ditambah dengan PPh 22 adalah sebesar ini ya, dari total pajak yang dikenakan atas transaksi ini ya, maka adalah sebesar 247.748. Maka nilai netonya yang diterima oleh penyedia barang dan jasa tersebut adalah sebesar Rp1.952.252 ya. Nah, jadi formula ini silahkan dipergunakan oleh sahabat-sahabat semua, teman-teman bendahara atau teman-teman
yang berkaitan dengan transaksi pada sebuah satker ya. Formula ini bisa diunduh atau nanti akan saya tampilkan di deskripsi. Silahkan mengirimkan nomor email atau nomor WA, nanti formula ini akan saya kirimkan ya. Nah, jadi dari formula ini ya, kita ya nilai transaksi yang 2.200.000 ini ya. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, total harga barang dibagi dengan 100,11 ya, contohnya yang ini. Itu total harga barang. Kemudian catatan yang kelima ya. Total harga barang dibagi 111 dikalikan 100 ya. Seperti ini. Kita munculkan aja angkanya. Total harga barang di sini ya, seperti di set yang pertama tadi ya, harga barang atau harga jual atau DPP itu tadi ya, yang ini dengan yang ini ya, itu adalah kalau kita ingin menemukannya itu ada dengan dua cara ya. Yang nomor pertama ya, di mana harga barangnya itu dibagi 0,11 ya, nilai DPP yang ini. Cara yang kedua, total harga barang itu ya dibagi 111 dikali 100 seperti yang ini cara yang kedua. Begitulah ada dua cara jika kita ingin mencari DPP sebagai dasar untuk menemukan PPN ini ya. Juga untuk menemukan PPH-nya juga bersumber atau berasal dari setelah kita menemukan DPP-nya dulu ya, yang ini ya. Warnanya sama, ini saya taruh di sini. Jadi formula ini mungkin dapat menolong teman-teman semua untuk menentukan atau menguji kembali nilai PPN yang sudah dikenakan atas sebuah transaksi yang diajukan oleh PPK ke bendahara pengeluarannya ya. Sebagai contoh, kalau kita masukkan sebuah angka, maka nilai DPP dan nilai PPN, nilai PPH pasal 22-nya juga akan otomatis tercantum di formula ini ya. Kita ambil contoh sekarang, kita masukkan angka lain lagi ya. Katakanlah ini adalah nilai 2.001 saja ya. Nah, akan berubah secara otomatis kan ya, di sini ya, dibanding dengan ketika kita yang pertama tadi ya. Nah, ini kalau dia 2 juta lebih Rp1 pun, maka PPN-nya pun sudah bisa diketemukan dan PPH pasal 22-nya juga akan otomatis terlihat ya. Dan nilai yang diterima secara neto oleh penyedia barang dan jasa akan muncul di sini ya. Sekarang kita uji lagi, kita masukkan katakanlah angka yang baru ya. Sini 3.500.000. Nah, begitu ya. Jadi formula ini mungkin dapat membantu para sahabat-sahabat semua dalam menentukan DPP dan menemukan PPN dan PPH atas sebuah transaksi ya. Baik, demikianlah materi pembelajaran kita kali ini, bagaimana menghitung dan menemukan DPP atas pengenaan tarif baru di tahun 2022 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa tarif PPN sudah berubah dari 10% menjadi, ada yang belum jelas atau ada yang ingin penjelasan lebih lanjut, mungkin bisa saya bantu melalui nomor HP yang akan saya tampilkan di deskripsi, juga beberapa nomor daripada petugas-petugas di kantor pelayanan pajak Pratama di Bandar Lampung. Baik, semoga video pembelajaran kita kali ini dapat memecahkan permasalahan yang terjadi
bagi sahabat-sahabat semua dan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi penguatan kinerja kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.